Halo teman-teman, seller Shopee, selamat datang kembali di video saya ya, di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing teman-teman, ini hanya sharing aja ya. Jadi ini soal ekonomi global aja. Kenapa kok teman-teman mungkin ngerasa orderan kok tambah sepi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir daya beli masyarakat kok menurun gitu. Jadi apa sih sebenarnya penyebabnya? Dan apa strateginya teman-teman gitu ya? Apa strateginya teman-teman? Nah, pertama teman-teman, kita pakai kanvas aja ya. Kita drawing aja. Nah, sebenarnya kalau dilihat di tahun 2024 ya, tahun 2024 itu PDB-nya apa namanya? Indonesia itu naik teman-teman. Itu naik sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 5% ya. Kalau saya nggak ini agak lupa saya datanya gitu ya. Tapi kenapa kok dengan income yang naik kok rasanya jualan kita kok lesu gitu ya? Kenapa kok jualan kita itu lesu teman-teman? Rasanya itu kok nggak naik tapi kok rasanya kayak turun gitu ya. Nah ini kalau ini hanya pendapat pribadi saya ya. Menurut saya itu alasannya itu adalah tidak merata teman-teman. Jadi pendapatannya itu tidak merata. Betul naik gitu ya. Betul naik tapi tidak merata teman-teman. Jadi hanya untuk golongan tertentu gitu ya. Mungkin kalau diilustrasikan teman-teman, diilustrasikan jadi di tire gitu ya. Di tire ada misalkan ada 4 tire gitu ya. Nah ini tire 1. Nah ya, tier 1, ini tier 2, tier 3, tier 4. Nah ini yang golongan atas, elit-elit ini ya teman-teman. Elit-elit ini itu naik. Ini tuh naik. Oke. Pendapat saya, kemungkinan besar yang tier 1 itu naik. Kemudian yang tier 2 ini yang menengah atas teman-teman. Yang menengah atas. Menengah tapi cenderung ke atas ya, mungkin sekelas para manajer-manajer, direktur-direktur, karyawan yang gajinya udah besar-besar, ini juga naik gitu. Ini tuh juga naik. Income-nya naik teman-teman. Income-nya naik. Kemudian ya yang jadi masalah itu adalah yang tier bawah ini teman-teman. Tier bawah. Ini yang bawah, ini yang menengah bawah. Yang menengah bawah ini nih, yang para gaji nanggung ya kan, UMR-an ngepres ya gitu, ini tuh turun ya, ini turun. Teman-teman bisa cek ya di data BPS. Kemudian yang tier bawah ya, yang bawah ini sebenarnya turun tapi dia kelihatan naik. Kenapa? Karena didukung kayak banyaknya bantuan teman-teman, bansos, banyaknya bantuan. Jadi di sini tuh banyak bansos. Oke. Nah, yang jadi problem persoalan adalah mayoritas kita para seller online itu tuh targetnya di tier 3 ini gitu loh. Ya kan? Jadi saat ini itu tuh kita mainnya di sini teman-teman. Ya, saat ini harga nanggung. Harga nanggung. Murah banget ya enggak, mahal banget ya enggak, ya kan? Murah banget ya enggak, mahal banget ya enggak. Makanya di sini akan berat. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sini nih, orang-orang yang ada di sini itu income-nya pada turun teman-teman, ada turun gitu. Dan saat ini kebanyakan mayoritas kita mainnya di sini. Terus gimana solusinya? Kita sebagai seorang seller gitu ya. Kita sebagai seorang seller gimana? Ya kita harus pilihannya 2. Kalau untuk kondisi saat ini, kita up ke sini atau kita malah turun ke sini. Jadi di sini kita berarti main mahal. Untuk beberapa seller mungkin bisa main ke arah yang sini nih, yang dari atas premium. Tapi saya sangat tidak menyarankan teman-teman. Kalau kita masih kecil, ini tuh butuh effort yang luar biasa, butuh biaya yang luar biasa, butuh branding yang luar biasa untuk nargetin pasar yang premium, yang kelas 1 ini. Kalau kita nargetin yang kelas 2 ini masih agak-agak oke nih teman-teman. Jadi karyawan-karyawan yang biasanya pendapatannya itu stabil, pengusaha-pengusaha yang masih stabil.
bos-bos yang masih stabil, ya, bos-bos yang bukan yang elit-elit ya, itu masih saya kelasin di kelas 2. Ini bisa kita target, ya. Mungkin rentang di sini itu ya yang kita main di 40 up lah, 40% ya 50 lah ya, 40 50 menurut saya, 50% up. Nah, kita targetnya yang di sini, atau yang murah sekalian, gitu. Murah, bener-bener termurah teman-teman yang dikejar gitu ya. Loh, Mas Burhan kok ngajarin kita jualan termurah? Kondisi teman-teman, kondisi. Mau gimana? Mau bertahan dengan kondisi sekarang? Lihat nih Shopee ya, pilihannya itu cuma 2 ya, pilihannya itu cuma 2. Teman-teman mau jadi yang termurah, atau teman-teman itu bisa bakar iklan yang besar. Pilihannya 2 kalau pengen survive. Bakar iklan itu dalam tanda kutip masih untung loh, masih untung. Jadi mungkin main-main di rentang ROAS 4, ROAS 5, ya kan, main-main di rentang seperti itu. Kalau teman-teman itu merasa berat gitu ya, ya susah gitu ya, mendingan target yang termurah. Udah pilihannya 2, mau ke sini, ya kan ya, mau ke sini, mau ke yang kedua, ya kan, kita jualnya dalam tanda kutip mahal, ya, atau sekalian kita ngejar termurah. Mas, apakah bisa survive dengan termurah? Bisa. Mas, apakah bisa survive dengan kita jualan mahal, nargetin yang orang-orang yang beli barangnya yang agak premium gitulah ya, yang agak premium, yang nggak terlalu price sensitif banget kayak gitu? Bisa. Mas, apakah kita bisa nargetin kelas atas ini di di Shopee? Berat. Justru malah berat, ya kan. Teman-teman butuh branding yang luar biasa. Kalau nargetin orang premium biasanya mungkin nggak terlalu seneng beli-beli di situ kali ya. Karena kita butuh brand value, kita butuh, mungkin teman-teman butuh punya website sendiri, Instagram yang itu model yang luar biasa, produk yang emang bener-bener bagus, ya emang kayak gitu. Jadi arahnya kalau saran saya itu mending ke yang kelas 2 atau kelas 4. Dan rata-rata kita sekarang itu mainnya di sini, di kelas 3. Nah, nanti tapi tetap semuanya harus dihitung teman-teman ya. Semuanya harus dihitung. Ini videonya udah berapa menit? 7 menit. Nggak cukup. Saya maunya ini tadi 10 menit. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan bahas kalau yang bagaimana kita jual, strategi jual mahal, sama bagaimana kita bahas strategi jual murah. Gitu ya. Satu-satu nanti video habis ini ya. Sekarang ya berarti teman-teman tahu dulu gitu ya. Tahu dulu apa sih penyebabnya? Ya karena pendapatannya turun, konsumsi mereka jadi turun, akhirnya ya teman-teman biasanya paling kenal dengan istilah deflasi tadi. Penurunan daya beli gitu. Penurunan daya beli masyarakat. Jadi belanja masyarakat itu turun karena rata-rata pendapatannya turun. Dan orang-orang yang tier atas ini belum mau nyairin duitnya ke bawah. Belum ada gelenteran dana gitu ya. Karena saya pribadi itu selalu berasumsi bahwa kita itu sekumpulan ikan teri di mata mereka teman-teman. Jadi kalau mereka itu belum ngucurin dana ke bawah, yang di bawah ini juga nggak akan berputar-putar. Karena konsep uang itu berpindah gitu ya, berpindah. Kalau yang uang besar di atas itu tidak turun ke kita, ya kan, bansosnya ini kan masih bansos nanggung. Kemudian kaum yang menengah di sini kan kaum paling bingung ini ya. Kaum gaji ngepres, belum kalau untuk biaya anak sekolah. Jadi di sini itu mereka lebih mikir kebutuhan yang lebih esensial dulu, kebutuhan yang lebih penting gitu. Atau teman-teman kalau mau main di sini ya jualannya terbatas, hanya jualan produk-produk yang mereka butuhkan harian, ya kan? Jualan sembako itu nggak akan pernah mati. Jualan produk-produk yang mungkin dia pakai daily, ya kan. Ya pokoknya produk-produk yang menurut kaum di sini itu esensial banget gitu ya. Itu dulu yang harus dipenuhi, baru yang lain-lain. Kalau kita main-main kayak fashion umum, fashion yang untuk gaya-gayaan, main di kelas 3 kayak gini, wah berat ini saat ini. Dan apalagi kondisi ekonomi deflasi kayak gini.
Sebenarnya saya juga ada prediksi sih nanti kapan gitu, karena saya yakin betul orang-orang di atas ya kan, duit besar itu tidak akan membiarkan hal ini itu terjadi berlama-lama. Makanya ada siklus ekonomi teman-teman. Jadi emang dibuat kayak gitu tuh, emang dibuat ya. Menurut saya pribadi itu emang disetting teman-teman, permainan ekonomi ya. Nanti ketika kita udah jerit betul gitu ya, udah jerit betul, baru nanti uang itu akan bergelontoran, investasi bergelontoran ya teman-teman. Lihat aja sekarang perusahaan-perusahaan mana yang bakar uang gila-gilaan, nggak ada sekarang. Mereka semuanya kayak nahan ya gitu ya. Akhirnya kita juga jadi nahan gitu. Nah mau nggak mau sekarang kalau kita nggak target yang termurah, kita target yang termahal teman-teman. Dan saya pribadi bukan ajakan, saya masuk ke termurah. Ada yang masuk termurah, ada yang masuk mahal gitu ya. Tapi yang toko utama saya itu saya pindah ke termurah. Di satu sisi emang saya ngejar termurah, di satu sisi itu emang mau likuidasi stok teman-teman. Jadi saya mau switching karena nanti ini awal aja, early-nya. Tapi nanti lama-kelamaan saya akan pindah ke sini. Ya, saya akan pindah ke sini ke kelas 2. Jadi sekarang mayoritas bisnis saya main di kelas 4. Tapi itu hanya persiapan untuk menghabiskan sumber daya sekarang yang ada, kemudian nanti saya akan pindah ke kelas 2 itu ya. Jadi teman-teman tapi monggo silahkan dipertimbangkan apakah mau masuk ke yang ranah sini atau mau yang ranah sini ya. Saya sekarang setia di sini tapi nanti akan ke sini gitu ya. Jadi saya bongkar tapi nggak ke premium. Nah ini saya nggak berani ya, nggak berani itu ya, nggak berani. Jadi sekarang saya masih main di sini, kemudian nanti akan lari ke sana. Gitu ya teman-teman. Itu yang mungkin bisa saya sharekan. Semoga sedikit banyak menambah wawasan teman-teman. Kenapa kok mungkin teman-teman ngerasa orderannya kok lesu-lesu piye gitu kan ya, kok ya ada isu deflasi dan sebagainya. Daya beli masyarakat turun, harga-harga semuanya murah, tapi orang-orang nggak mau beli dan diperburuk dengan banyaknya barang-barang impor. Ya impor. Nah impor ini tuh apa ya, memperburuk kondisi deflasi gitu ya, makin murah gitu ya, karena barangnya makin murah, mau nggak mau ya semuanya pada dijual murah-murah. Kenapa? Karena bingung, nggak ada cash flow. Semua pengusaha butuh cash flow ya, butuh uang berputar, butuh uang cash yang mengalir gitu, teman-teman. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya gitu ya. Oke, nah nanti sebenarnya kalau mau kayak gitu kita juga butuh ini teman-teman, butuh yang penting teman-teman nanti tahu bagaimana laba teman-teman. Terus besok kita akan set di sini bagaimana cara kita itu main murah sama main mahal, strateginya gimana, mungkin saya akan bisa share dari sudut pandang saya gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat. Semua kondisi kita udah capek. Kita tahu dulu ada kondisi apa, sekarang kondisinya seperti apa, ya kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan tetap semangat, terus belajar teman-teman. Seperti pesan terakhir saya ya, di setiap video ya, bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.